Kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilaporkan Wardah Tina Mawa ke Polda Metro Jaya terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi bakal semakin memanas. Tak terima nama baik tercemar dan kehilangan pekerjaan karena kena cancel culture gegara dipolisikan Mawa, Inara Rusli mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan balik. Lantas, siapakah yang dipolisikan Inara Rusli ke Bareskrim Mabes Polri? Apakah Wardah Tina Mawa, istri sah Insanul Fahmi, dengan tuduhan Undang-Undang ITE karena diduga sudah membocorkan isi percakapan pribadi ke media sosial? Atau Inara mempolisikan mantan suaminya Virgon dengan tuduhan ilegal akses karena diduga sudah membagikan rekaman CCTV di lantai 3 rumah pribadi Inara? Tempat kejadian perkara, dugaan perselingkuhan dan perzinahan Inara Insan kepada pihak Mawa. CCTV kan itu kan bareng itu kan. Virgon kan bisa mantau anak-anaknya lagi ngapain di rumah, kan berhak. Saran saya buat Inara ya, nggak usah lah bikin laporan polisi lagi atau segala macam. Ini sebenarnya permasalahannya tinggal permintaan maaf aja. Minta maaf bagaimana tabayun dengan pihaknya Mawa. Mawa ini korban. Kalau Anda juga merasa diri Anda korban, ya sebenarnya yang salah ya laki-lakinya. Seperti diberitakan sebelumnya, Mawa mengaku punya bukti dugaan perselingkuhan dan perzinahan suaminya Insan dengan Inara yang dilakukan di rumah Inara pada Agustus 2025. Insan pun menduga Mawa memperoleh bukti rekaman CCTV itu dari mantan suami Inara, Virgon. CCTV di rumah Inara. Hah? CCTV di rumah Inara? Iya. Di rumah pribadi? Di rumah pribadi. CCTV itu kapan dilakukan? Karena saya baca ini Agustus ya? CCTV itu video pada waktu tanggal berapa? Tanggal 8. Setelah menikah? Setelah menikah. Kamu yakin tentang itu? Iya, yakin. Video yang diancam ke kamu itu adalah video itu setelah kamu menikah? Nggak ada dia cecer kemana-mana. Ya kalau memang itu menjadi rahasia tapi dilihat sama yang berkompeten ya, yang masing-masing punya ini, urusan mereka. Udah intinya, kalau mau berbuat jangan di rumah, udah titik. Ada anak-anak, pergi keluar. Ada hotel, ada apartemen, itu kan bukan rumah lu, malu lah dikit. Lu laki-laki. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Lantas, apakah Wardah Tina Mawa bisa memenjarakan Inara Rusli dan Insanul Fahmi dengan pasal perselingkuhan dan perzinahan? Benarkah Insan sengaja mengaku sudah menikah siri dengan Inara supaya Insan dan Inara sama-sama tidak masuk bui? Apa yang dilakukan oleh Mawa sudah tepat sebenarnya. Dengan melaporkan sang suami dan Inara sendiri. Dia kan juga tidak tahu kalau memang ada pernikahan itu. Nah ini pelaku utamanya sebenarnya si sang suami. Tapi mestinya Inara juga tahu. Buktinya adalah sang suami dengan keterangan kemarin di Dr. Richard bilang bahwa dia sudah menyampaikan ke Inara, dia sudah talak 2 dan sudah cerai. Apakah seorang Inara hanya percaya dengan omongan doang? Kalau cerai mana bukti cerainya? Di mata hukum, nikah siri itu bukanlah pernikahan yang secara hukum negara. Ya, jadi selama belum ada pernikahan secara hukum negara, maka istri dari si cowok bisa mengadukan kalau ada bukti dugaan perzinahan. Harus bisa dibuktikan bahwa mereka telah melakukan hubungan intim. Itu namanya perzinahan. Menikah secara hukum negara dengan orang lain tanpa izin istri pertama, maka itu termasuk perbuatan tindak pidana. Dan biasanya nikah kedua itu si suami akan merekayasa surat-surat ngaku single atau ngaku sudah dapat izin. Itu juga perbuatan pidana pemalsuan. Nggak mungkin lah orang udah hijrah status berzina dan sebagainya gitu. Dan untuk melakukan tuduhan perzinahan harus mendatangkan 4 orang saksi. Tapi kalau menikah bang, ada walinya, ada saksinya, ada pengantinnya, ada ijab kabulnya, ada maharnya dan sebagainya. Nah tentu tidak bisa dikatakan itu sebuah perzinahan bang. Rekaman CCTV durasi 2 jam di lantai 3 rumah Inara Rusli, TKP Inara dan Insan diduga berselingkuh dan berzina benar-benar trending dan viral di media sosial. Lantas seperti apakah penampakan lantai 3 rumah Inara?
Nah, ini dia lantai 3-nya. Iya, ini ruang live aku di sini. Nih, host aku juga live-nya juga di sini. Enggak. Ini untuk Starla belajar piano sama violin, itu biolanya dia. Ini tempat Lala belajar juga, tempat aku meeting juga. Ini meeting, timnya lagi pada meeting di sini. Jadi Meeting ini ya, ruangan meeting serbaguna. Gara-gara Insanul Fahmi yang tidak tegas dan tidak gentleman karena menikahi Siri tanpa seizin dan sepengetahuan istri sah, Inara Rusli dan Wardati Namawa malah jadi korban. Tak hanya panen hujatan netizen dan dicap sebagai pelakor, Inara juga kena cancel culture. Terancam kehilangan banyak pekerjaan. Bahkan kabarnya, Inara sudah dipecat jadi brand ambasador klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee. Tak hanya Inara Rusli, Insan juga kena cancel culture karena kehilangan job dan partner bisnis. Kita punya kerjasama dengan Inara itu tahun 2023 dan pada tahun 2024 kontrak kerjasama itu sudah berakhir. Jadi sampai hari ini kita nggak punya kontrak kerjasama. Karena kan memang ada beberapa proyek itu yang coming soon yang memang akan jalan gitu loh. Jadi memang ya agak cukup mengganggu juga sih sebenarnya, berita ini sangat mengganggu. Pasti Mas. Mungkin jadi ya pasti sedih terus ya mungkin agak kecewa juga. Ya jadinya akhirnya dia break dulu. Ketika hidup dan karir Inara Rusli hancur berantakan gara-gara dinikahi Siri Insanul Fahmi tanpa seizin istri sah hingga dilaporkan ke polisi dengan pasal perselingkuhan dan perzinahan, Wardati Namawa justru panen dukungan netizen sejagat maya dan se-Indonesia Raya. Meski sedang menata hati yang hancur lebur karena suami menikah siri dengan Inara Rusli tanpa izin, Mawa malah dapat hadiah umroh dari netizen. Istri sah mana yang tidak kecewa dan sakit hati melihat suaminya selingkuh dan zina dengan perempuan yang endingnya mengaku nikah siri? Lantas mengapakah insan tega menikahi Siri Inara Rusli tanpa seizin dan sepengetahuan Mawa? Sebegitu buruknya kah Mawa di mata insan padahal sudah 6 tahun menikah dan memberinya anak? Mawa itu orangnya istri yang soleh, dia pinter, dia bisa ngurus anak. Dari dulu aku cuma minta di rumah itu tolong kita kalau komunikasi, intonasinya dijaga, pemilihan bahasa, momentum. Jika memang Mawa adalah istri soleha, lantas mengapakah insan kepincut dengan Inara Rusli dan menjadikannya istri siri? Tadinya aku nggak ada kepikiran buat nikah sama Inara, nggak ada sama sekali. Memang pure business. Dan aku waktu itu ngelihat kayak ada hal-hal yang selama ini aku butuhkan dan aku butuh itu. Kayak soal kelembutan, tapi ada satu hal yang aku lihat, kamu punya nilai agama dan kamu ngerti. Aku bilang kayak wife material yang baik lah gitu. Sekarang aku lebih pilih untuk jalan bareng dengan yang mungkin lebih pelan, tapi bikin aku merasa pulang. Dan ketika kita sudah ada teman yang searah yang membersamai, dijaga baik-baik. Di mata insan, Inara Rusli boleh jadi wife material yang baik. Namun di mata netizen, Inara hanyalah perempuan berbusana muslimah yang mulutnya sering bicara nyinyir dan julid. Banyak bulunya, iya emang separuh sunggokong. Infus whitening udah nggak? Agak ganas soalnya. Bukan bulu mata asli ya, bukan. Mulutnya pedes banget, oh iya dong. Apa sih dulu kalem? Maunya gimana? Maunya diem. Suami yang selingkuh dengan dalih menikah siri memang endingnya hanya akan menyakiti dua wanita, istri sah dan istri siri atau selingkuhan. Sebenarnya selingkuh itu bisa sembuh gak sih? Aku mau minta maaf juga sama Mawa, sama keluarganya. Karena aku nggak bisa tegas, harusnya aku buat konkret dari awal sebelum kenal sama orang lain. Aku minta maaf sama Inara. Aku minta maaf sama keluarga Inara. Maaf udah ngelibatin di kehidupan aku yang rumit. Maaf kalau aku bukan calon yang baik.
Proses perceraian Eng bin Rishi dan Adli Fairuz yang disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan segera berakhir. Namun Adli Fairuz selaku tergugat belum sekalipun menghadiri persidangan, sedangkan Eng bin sebagai penggugat baru sekali datang di ruang sidang. Kemarin saat sidang dengan agenda mediasi dan pembuktian digelar, Eng bin tidak datang lagi. Artis berusia 28 tahun itu bukannya tidak serius jalani sidang cerainya, melainkan karena sudah sepakat dengan Adli untuk mengakhiri rumah tangga mereka yang telah berjalan 5 tahun. Bahwa memang permasalahan ini antara ibu dengan bapak itu sudah ada kesepakatan untuk berpisah seperti itu. Kami dari penggugat telah menghadirkan saksi, bukti surat maupun bukti saksi tadi seperti itu. Untuk agenda selanjutnya adalah putusan seperti itu. Sejak sidang cerai dihelat, tidak ada ribut-ribut antara Eng bin dan Adli. Padahal sebelumnya, Eng bin sempat melontarkan sindiran kepada Adli yang diduga memiliki wanita idaman lain. Tanpa obat, pontang-panting tanpa doping. Dikasih cobaan, kita cobain. Dikasih tantangan, kita tantangin. Menyala Queen! Kamu tuh cantik banget tahu. Kalau boleh tahu, kamu pernah ngerasa kalah gak? Pernah? Hah? Iya. Kalah apa? Kalah Kak. Meski hatinya terluka, namun dalam gugatan cerainya, Eng bin hanya minta hak asuh anak dan tidak mengajukan permohonan pembagian harta gonogini. Padahal selama menikah, Eng bin dan Adli memiliki rumah mewah, mobil, dan bisnis kuliner. Terkait dengan permasalahan gugatan ini memang terkait dengan gugatan perceraian dan hak asuh anak seperti itu. Mohon maaf kalau itu tidak bisa kita jawab ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ini karena ini adalah permasalahan keluarga. Jadi kita minta maaf kita nggak bisa menyampaikan di sini. Melakukan kesepakatan cerai sebelum proses sidang diputus menjadi sinyal bagi Eng bin untuk siap menyandang status janda. Karena itulah menghitung hari gugatan cerainya diputus, Eng bin melancong ke Korea Selatan. Healing ke negeri ginseng, Eng bin menghibur diri setelah dipusingkan dengan masalah rumah tangga. Jadi kali ini kita lagi ala-ala ngedrakor gitu ya. Aku mampir ke salah satu tempat yang lucu banget di Seoul. Ini adalah Iksondong. Nah di Iksondong ini tuh banyak kafe-kafe lucu dan juga tempat-tempat lucu. Tak cuma liburan, tujuan Eng bin melancong ke Korea Selatan adalah untuk melakukan perawatan kecantikan. Bahkan ada yang menyebut Eng bin di Korea, Eng bin melakukan operasi plastik untuk mempercantik diri sebelum dirinya menyandang status baru sebagai janda. Selama Eng bin melancong ke Korea, sang anak dititipkan kepada Adli. Kesempatan itu dimanfaatkan sepuas-puasnya oleh Adli untuk quality time bersama anak sematawayangnya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan hak asuh anak kepada Eng bin. Yang terbaik. Komunikasinya terakhir kapan, Kak? Baik, tetap menjadi sahabat, tetap baik. Kan kita punya anak. Nomor antrian A6 dengan nomor perkara 1500. Ya doain aja ya. 3 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Bismillah, doain. Tapi anak-anak nanyain juga kabar ayah. Kan tetap ini, tetap sama-sama ya. Co-parenting. Berarti memang sudah tidak tinggal seatap ya? Doainnya. Gugatan perceraian dan hak asuh anak itu diberikan kepada Ibu Eng bin seperti itu. Bahwa memang terkait dengan anak itu, maka itu pihak ibu, klien kami Ibu Eng bin tidak boleh membatasi untuk bertemu dengan bapak seperti itu. Meski hubungan Eng bin Rishi dan Adli Fairuz membaik kembali, namun itu tidak membuat mereka membatalkan perceraiannya. Berakhirnya pernikahan Eng bin dan Adli seperti sudah diperkirakan oleh Yulia Irawati, ibunda Eng bin yang sejak awal tidak merestui Eng bin menikah dengan Adli Fairuz. Pintu rumah saya terbuka buat anak saya. Hati saya juga buat anak saya. Pengantin baru biasanya masih dihiasi suasana bahagia. Tapi tidak demikian dengan Fahmi Bo. Belum sepekan menikah lagi alias rujuk dengan mantan istri Nita Anita, emosi Fahmi Bo terpancing.
Gara-garanya, banyak netizen di media sosial yang memberi komentar nyinyir dan menghujat sang istri karena dianggap punya motif terselubung mau balikan ke Fahmi. Ya, sejak beberapa pekan terakhir, Fahmi kembali sedang mendapat banyak bantuan dari rekan sesama artis, terutama Raffi Ahmad. Banyak yang dihujat gitu, aku banyak dihujat, terutama ibu yang dihujat ya kan. Mau rujuk lagi karena ada udang di balik batu lah, batu di balik udang lah. Ada donasi lah. Udah cair lah, donasi lah segala macam. Suka kesel gitu. Kadang-kadang aku keras itu jawabnya kan. Karena emang harus digituin teman-teman. Iya, teman-teman sosial media tuh. Kalau kita diam, dia makin merajalela, membuli ibu kan. Jadi ya emang harus dikerasin itu. Semua karena Allah dan karena anak-anak. Yang penting kan kita ikhlas. Jadi jangan dibilang saya matre, saya atau apa. Kalau matre mah saya 5 tahun, mendingan saya cari yang lain yang kaya, ya kan? Ngapain balik sama ayahnya, ya kan istilahnya. Kita berjuang sama-sama dari dulu. Sekarang pun kepengen berjuang sama-sama lagi dari nol ya. Fahmi Bo menyayangkan kelakuan netizen yang menyangka dirinya mendapatkan banyak kado dan bantuan dari Raffi Ahmad setelah dia rujuk dengan Nita. Padahal kado pernikahan yang dijanjikan Raffi belum diterima Fahmi Bo dan Nita. Ketemu juga belum kok. Ya, doain aja yang terbaik kan, ke gosip-gosipnya ada yang ngasih rumah lah bilang, ada yang ngasih mobil. Kita aminin semoga. Aja tuh akun-akun yang nggak bertanggung jawab ya, akun-akun yang nggak jelas. Udah dibilang Raffi ngasih rumah, ngasih mobil, aku aminin aja gitu kan. Iya. Semoga bener lah omongannya. Meski kado dari Raffi belum datang, namun pengantin baru ini merasa bersyukur karena dapat pertolongan dari Melanie Ricardo yang membantunya membayar kontrakan rumah. Lantas, benarkah Melanie menjanjikan memberi pekerjaan untuk Fahmi Bo? Kalau beliau udah bisa jalan lagi, ya siapa tahu nanti kita bikin. Sekarang ini kan, ya kita bisa dealing sama brand. Ya mudah-mudahan ya, kalau Tuhan dengar, Bang Fahmi bisa jalan lagi, kita bikin apa kayak gitu. Bang Fahmi bisa ikutan. Jadi bukan cuma sekedar kita ngempanin dia. Belum ngomong apa-apa, pokoknya Mbak Mel bilang, Mi, gua pengennya lo sembuh, pengennya lo bisa syuting lagi. Netizen, ada aja ya bahasannya. Istri Fahmi Bo, Nita, ini belum seminggu menikah udah dinyinyirin soal ketulusan cintanya. Padahal yang tahu isi hati ya cuma mereka berdua lah ya. Kalau Nita tidak tulus, nggak mungkin dong ya mau ngurus Fahmi ataupun balik menikah lagi. Udah deh netizen semuanya ya. Daripada kita sibuk nyinyir-nyinyir, mendingan kirim aja doa yang terbaik biar pasangan baru ini bisa menjalani kehidupannya dengan damai. Seperti Ang Bin yang kayaknya udah 100% nih ya, mantap banget ingin hidup damai dan juga melangkah sendirian. Kompak banget sama Adli, gak hadir di sidang mediasi cerai. Apakah itu memang pertanda bahwa keduanya sepakat selesai tanpa drama? Yang pasti ya, kalau hati ini sudah lelah, berpisah mungkin saja menjadi jalan pilihan yang paling damai. Alright, good morning pemirsa semuanya. Bersama saya Natasha Germania, pagi hari ini udah siap banget nih untuk kasih vitamin G alias gosip. Kita bakal nih ya nge-spill cerita-cerita selebriti yang paling update, yang paling viral di mana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Selanjutnya kita punya Amar Zoni yang dikabarkan akan segera pindah dari Nusa Kambangan. Lantas apa nih ya kata Irish Bella soal keinginan Amar bertemu dengan anaknya? Selengkapnya after this break, tetap di obrolan seputar selebriti.
Upaya menghadirkan Amar Zoni secara offline dalam sidang dugaan peredaran narkoba di Rutan Salemba sepertinya menunjukkan titik terang. Setelah sebelumnya, Aditya Zoni dan Dr. Kamelia mendatangi LPSK demi perlindungan hukum Amar, kemarin dalam putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis pun memberi lampu hijau untuk kehadiran Amar di ruang sidang secara langsung pada agenda sidang selanjutnya. Ya, dalam waktu dekat, Amar akan dipindahkan sementara dari Lapas Nusa Kambangan ke Jakarta. Pemindahan dilakukan agar memudahkan Amar untuk hadir langsung dalam sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski eksepsi ditolak, namun pihak Amar tetap optimis bahwa keterangan Amar secara langsung akan membuka kasus peredaran narkoba dalam lapas yang sebenarnya. Seperti saya bilang, udah yakin kan? Saya bilang ini pasti keputusan sela pasti akan dihadirkan. Kalau tidak kan nanti masyarakat tidak percaya nanti keputusan ini kalau dipaksakan tidak bisa dia memberikan keterangan di depan hakim. Alhamdulillah, jadi minggu depan dia sudah bisa dihadirkan, jadi bisa ya ketemu juga sama keluarga-keluarganya, sama aku, sama adik-adiknya. Semua tabir bisa dibuka dan saya juga sudah bicara kemarin di media bahwa kita terbuka untuk minta bertemu dengan Menteri IMIPAS, Pak Agus. Mudah-mudahan permohonan untuk jadi justice kolaborator bisa terpenuhi. Salah satu syarat yang penting adalah adanya kronologi masalahnya dia. Kasih Amar, Dr. Kamelia dan sang adik Aditya Zoni yang sebelumnya ikut datangi LPSK untuk perlindungan Amar, berupaya meyakinkan banyak pihak bahwa Amar adalah pengguna bukan pengedar. Penempatan Amar di Nusa Kambangan dianggap berlebihan dan memberatkan Amar. Hal ini bukan saja terkait keterbatasan komunikasi dalam keperluan persidangan, tapi juga berdampak pada kondisi psikis Amar sendiri. Saya belum pernah ngelihat dia down, kecuali dua hal. Pertama pas bapak saya meninggal, kedua pas masalah ini terjadi. Saya tahu dia kuat, tapi sekuat-kuatnya manusia pasti akan jatuh juga. Mudah-mudahan saya berdoa terus kalau Bang Amar itu memang harus cepat-cepat dibawa ke Jakarta. Saya tahu mentalnya seperti apa di sana. Saya nggak bisa ngebayangin ngomong sama tembok yang tadi Mbak bilang itu kan, kayak kena matahari, sinar matahari aja kan kagak gitu kan. Jadi saya takutnya abang saya kenapa-napa sih. Abang saya sebagai pengguna yang masih saya yakinin adalah korban ya, sebagai pengguna juga di situ. Jadi kayak harusnya nggak seperti itu, harusnya nggak sampai seperti itu. Jadi yang saya harapkan adalah ya semoga masalah ini cepat selesai dan mudah-mudahan keadilan pasti ada. Kalau menurut saya sih harapan saya tarik Bang Amar ke sini, masukin ke rehabilitasi dan kita pulihkan lah si Amar Zoni ini supaya nggak sakit gitu loh. Kalau benar Amar segera dihadirkan dalam persidangan, sudah pasti ini juga jadi ajang lepas rindu keluarga dan kekasih Amar. Kamelia yang lagi-lagi didesak pertanyaan soal rencana pernikahan, memastikan bahwa pertemuan dengan Amar lebih mengutamakan komunikasi penyelesaian kasusnya. Ya kalau emang boleh pasti ngejenguk lah, kan kita juga harus diskusi sama PH, diskusi buat pembuktian lagi nih, jadi masih harus berjuang lagi untuk cari pembuktian saksi-saksi yang kita hadirkan, kan juga harus komunikasi sama Bang Amar. Selama ini kan nggak bisa komunikasi cuma setengah jam, itu juga pihak PH. Bagaimana kita mau berdiskusi tentang masalah ini ke depannya gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang sangat berpengaruh nanti kalau Bang Amar di sini kan jadi lebih enak gitu diskusinya dan tanpa kita was-was disadap atau enggak handphonenya ya kan, karena kan kemarin lewat telepon kan kita nggak tahu disadap apa enggak. Kalau ini kan ketemu langsung, jadi alhamdulillah jadi nanti ya sesuai dengan keinginan kita lah ya. Bila suatu saat kau dengarkan lagu ini. Kalau Kamelia dan keluarga antusias bertemu dengan Amar Zoni, adakah upaya untuk mempertemukan Amar dengan kedua anaknya yang kini berada bersama mantan istri Irish Bella? Sebab sebelumnya berulang kali Amar selalu minta video anak-anaknya untuk mengobati rasa kangennya. Bagaimana pula respon Irish Bella dengan permintaan mantan suaminya itu?
Benarkah Ibel keberatan mempertemukan anak dengan ayahnya? Ternyata nanti aja ya Mbak ya. Sehat, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Insya Allah. Untuk komunikasi saja Kita nggak bisa. Kita aja nggak bisa kan. Bang Amar ke saya pribadi aja nggak bisa kan. Jadi memang paling kita kasih kayak video-video air dan amalan gitu loh. Dan memang tidak boleh disebar. Cuman memang itu untuk Bang Amar aja. Untuk penyemangatnya Bang Amar seperti itu. Jadi kan untuk komunikasi secara tatap muka itu belum bisa juga kita. Belum bisa, kita juga belum bisa. akan menghakimimu, ku bentuk dirimu menjadi engkau. Sidang lanjutan atas gugatan mantan karyawan Ashanti, Ayu Khairun Nurisa dalam kasus perampasan aset pribadi dan akses ilegal kembali digelar. Sayangnya, pihak penggugat justru tidak hadir yang bikin pihak Ashanti sebagai tergugat mempertanyakan keseriusan gugatan Ayu. Dari pihak penggugat ternyata mengonfirmasi tidak hadir nih. Kami sini juga justru mempertanyakan yang terkait dengan sikap dari penggugat. Sebenarnya gugatan ini mau diarahin kemana gitu. Jangan sampai arahnya itu kayak warna baju saya hari ini, abu-abu. Kita nggak jelas nih mau serius atau enggak. Gugatan Ayu terhadap Ashanti terkesan abu-abu. Pihak Ashanti juga mempertanyakan bagaimana mungkin Ayu menggugat mencari keadilan kalau dalam prosesnya saja seolah tak serius. Kalau terkait dengan kenapa terkesan seperti nggak serius gitu, ya mungkin memang dari awal itikat dia untuk mengajukan gugatan ini memang gugatan tidak baik gitu. Kalau dikenal dalam istilah hukum mungkin vexatious lawsuit gitu bisa dicari. Itu memang gugatan yang ditujukan bukan untuk mencari keadilan, tapi memang untuk merendahkan atau merugikan dari pihak lain. Dia laporannya kan banyak banget, tapi alhamdulillah sih. Ya kalau laporannya benar pasti jalan, kalau laporan cuma sekedar laporan semua warga negara berhak untuk bikin laporan. Tapi tinggal kuat apa enggak untuk dijalani. Ashanti mungkin terkesan santai menghadapi kasusnya. Tapi Ashanti nampaknya kadung merasa dirugikan oleh laporan Ayu hingga memilih melanjutkan semua kasus yang terlanjur berjalan. Apakah artinya Ashanti yakin gugatan Ayu tidak kuat dan potensi gugur? Sebenarnya aku sih udah nggak terlalu ngikutin ini ya, karena memang aku serahkan semua kan ke kuasa hukum aja gitu. Tapi balik lagi kan memang paling kuasa hukum report ke aku gitu, katanya ada permintaan ini. Ya kalau aku sih melihatnya sampai sekarang semua itu harusnya mereka lakukan di awal dulu gitu ya. Kalau sekarang udah kayak gini, udah banyak orang yang berjuang untuk bisa sampai begini. Udah banyak orang juga yang ibaratnya terluka mungkin dengan ucapan-ucapan dan fitnahan-fitnahan. Sampai akhirnya aku karena masalah ini juga ada beberapa hal yang merugikan buat aku. Terus kalau maaf, insya Allah aku udah maafin gitu. Tapi proses harus tetap berjalan. Idealnya dari saya sih, saya berharap ketika memang minggu depan tidak datang lagi dari pihak penggugat, itu ya mungkin digunakan aja hak dari majelis hakim di dalam HIR untuk digugurkan gugatan ini. Itu memang harapan kami. Tapi kalau memang minggu depan datang, ya silakan, kami juga siap untuk menjalani sidangnya. Sebagai penggugat, pihak Ayu malah nggak hadir nih di sidang perampasan aset. Kan ini publik jadi ikutan mikir nih ya, jangan-jangan dari awal memang gak serius atau nyesel mungkin udah menggugat Ashanti. Nah sementara di sisi lain ini bisa jadi angin kemenangan buat Ashanti. Kalau ketidakhadiran pihak Ayu ini bisa bikin gugatan melemah atau bahkan gugur. Nah loh, tapi ya ini kan masih berjalan. Pokoknya kita pantau aja ya pemirsa ya. Coming up next, kita ada kabar terupdate dari dua selebriti cantik, Syifa Haju dan juga Luna Maya. Ada apa ya dengan mereka? Selengkapnya akan kita hadirkan tetap di obrolan seputar selebriti.
Pemirsa, jelang pernikahannya dengan El-Rumi yang digadang-gadang akhir tahun ini, Syifa Haju melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Netizen pun ramai menyoroti penampilan Syifa yang mengenakan cadar saat umroh. Netizen sempat terpana melihat aura dari paras cantik Syifa. Namun netizen salah fokus melihat jari manis Syifa yang tak mengenakan cincin pertunangan. Tak ingin dugaan makin melebar, Syifa Haju memberikan klarifikasi bahwa ia memang tidak selalu memakai cincin pertunangan dari El-Rumi. Syifa dengan jujur mengakui jika ia orangnya teledor sehingga takut cincin seharga nyaris 1 miliar itu hilang. Sumpah cincin ini tuh kayak I don't really use it all the time with me. Jadi kayak please stop nanyain aku kalau aku lagi gak pakai cincin. Karena aku takut banget, kayak aku tuh orangnya dori abis dan aku clumsy. Jadi kayak kalau misalnya ke tempat yang menurut aku bisa membuat aku teledor tuh nggak aku pakai cincinnya. Walau demikian, Syifa tak putus komunikasi dengan calon suami El-Rumi. Dengan jujur juga, El-Rumi menjelaskan pada Bunda Maya Estianty jika selama ini mereka tetap menjaga komunikasi untuk sekedar berbagi pengalaman Syifa selama umroh. Berapa hari di sana? Syifa itu 7 hari. 7 hari juga sama berarti ya? Mandi Mekah dulu. Kalau kita kan Madinah dulu. Iya. Ya karena kita lagi bawa orang ibu calon hamil, kita jatuhnya ke Madinah dulu supaya dia bisa istirahat. Jadi habis itu baru ke Makkah. El-Rumi juga berencana akan berangkat umroh menjelang hari pernikahannya dengan Syifa. Pada publik, Bunda Maya menjelaskan jika keberangkatan umroh kali ini menjadi yang pertama bagi El-Rumi. Sekarang buat El yang pertama kali mau umroh nih gimana El? Iya banyak-banyak persiapan aja, banyak baca. Kan Syifa juga lagi umroh sekarang jadi banyak nanya. Nanya apa nih? Nanya tentang umroh, tentang keseluruhannya. Ini pertama kali loh El umroh. Itu sebabnya Bunda Maya seolah-olah menguji pemahaman El-Rumi soal kopernya yang berisi keperluan utama selama proses perjalanan umroh. Dan benar saja, rona wajah anak kedua Maya Estianty dan Ahmad Dhani itu terlihat tegang sambil satu persatu menunjukkan isi kopernya. Impian Luna Maya memiliki suami sudah menjadi kenyataan. Lantaran ia resmi menjadi istri Maxim Butia usai menikah sekitar 6 bulan lalu. Keduanya menjalani hari-hari nan bahagia, akan tetapi rumah tangga yang mereka bangun sepertinya kurang meriah tanpa kehadiran buah hati. Malahan terasa sepi karena Luna Maya dan Maxim sama-sama sibuk bekerja. Namun Luna menyadarinya sehingga ia memutuskan hiatus alias rehat dari hiruk-pikuk syuting film. Iya, soalnya kayaknya tahun depan aku cuma ada sisa 1 film aja yang akan tayang. Setelah itu aku akan hiatus. Keputusan Luna hiatus sudah bulat dan tentu saja mengejutkan publik. Tak heran banyak netizen menduga jika keinginan Luna mundur dari dunia hiburan tanah air lantaran ingin fokus pada rumah tangganya, termasuk targetnya untuk memiliki momongan di tahun depan. Bahkan Maxim dan Luna disebut-sebut sudah menyiapkan nama spesial untuk calon buah hati keduanya. Luna ditemui tersenyum manis sebelum menjelaskan alasannya hiatus. Kecuali kalau ada film yang benar-benar atau project yang benar-benar bagus. Tapi untuk saat ini sih, ya karena mungkin kebanyakan yang masuk aku horor ya, jadi aku lagi pengen enggak. Kita sebagai penonton setia tentu dukung 1000% apapun yang dibikin Luna dan juga Maxim bahagia. Termasuk langkah Luna yang berencana nih akan hiatus sejenak dari dunia hiburan. Kabarnya sih mau fokus nih untuk program kehamilan. Pastinya udah pada gak sabar juga kan buat nungguin hadirnya baby gemes versi Luna dan juga Maxim. Kita doakan ya pemirsa semua, semoga semuanya dipermudah, lancar apapun itu prosesnya. Oke deh pemirsa GTV semua, sekarang waktu kita berpisah, tapi sebelum itu Natasha pengen ingetin lagi untuk jangan lupa terus saksikan obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, Natasha Jermania pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Have a great weekend, bye-bye.